Allahu Akbar kan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah gitu kan. Kenapa sih? Kok rajin banget sih gitu kan. Oh, justru dari azan itu yang ini. Kok rajin banget sih gitu kan. Saya mikir, saya orang Kristen, dijanjikan keselamatan, dijanjikan surga ibaratnya kan. Ibadah seminggu sekali. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ketemu di nikahannya Mas Coki ya. Yes, Mas Coki. Mas Coki di Tambun waktu itu. Iya. Wah, itu luar biasa tuh, jauh banget itu. Jauh, panas misalnya. Pakai paspor nggak itu? Iya, kalau bisa. Kalau bisa ya. Mas Andi ini dari Tanah Abang ya Mas ya, tinggalnya ya? Yes. Tanah Abang. Andi siapa Mas? Andi Cho. Andi Cho. Oh, Yes. berarti ada keturunan Tionghoanya? Ada. Oh. Iya, orang tua saya keturunan Tionghoa. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh, Masya Allah. Tapi lahir dan besar sudah di Indonesia. Tanah Abang, di Indonesia gitu. Berarti tetap ada keturunan gitu ya. Ada keturunan. Ini buat sahabat rukun, Mas Andi ini sosok yang luar biasa, yang memang sering ngobrol sama Mas Adam juga. Waktu itu kita ketemu dapat rekomendasi dari Mas Adam ya, di Mas Coki, yang insya Allah akan sharing nih sama kita. Nah, BTW nih, Mas Andi, waktu itu kan dapat sharing nih, kalau Mas Andi itu kan ternyata dulu mu'alaf nih. Kalau sekarang kan jadi seorang sosok muslim lah ya. Kita boleh dapat cerita atau sharing dari Mas Andi. Emang Mas Andi tuh waktu itu seperti apa di lingkungan keluarga gitu, sehingga akhirnya mengenal Islam gitu. Jadi latar belakang saya itu kan, saya itu lahir di keluarga Katolik. Oh, justru Katolik ya? Chinese tapi Katolik. Oh, okay. Keluarga besar Katolik. Jadi dari kecil itu udah ngikutin gereja Katolik, kayak sekolah minggunya segala macem. Aktif lah secara ibadah. Ya. Pas sekolah pindahlah ke Kristen, Protestan. Itu pindahnya kapan? SD, SMP? Kalau nggak salah tuh SMA deh. Oh, SMA. Yes. Kenapa pindah Mas waktu itu? Nah, jadi saya tuh sebenarnya agak resah pas di Katolik. Oke. Karena banyak atribut-atribut yang sebenarnya dilarang dalam Alkitab. Ya, misalnya patung. Oh, justru di Alkitab itu dilarang? Ya, di Alkitab kan dilarang untuk membuat patung. Oke. Ya, sedangkan di Katolik kan patung hal yang wajib. Kalau di gereja Katolik pasti ada patung. Nah, dari situ saya berpikir, kenapa sih masih ada atribut-atribut yang seperti itu gitu kan. Ya, sering berjalannya waktu sambil belajar. Kebetulan saya sekolahnya di Protestan. Dari SD? Dari TK. Dari TK Dari justru? TK sampai SMA itu sekolahnya sekolah Protestan. Oh. Jadi mungkin dengan tanda kutip kedoktrin mungkin ya. Iya. Lingkungan, teman-teman segala macam, rutin ibadah juga kan seminggu sekali. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke Protestan. Karena saya lihat di Protestan itu kan nggak ada patung segala macam. Tapi boleh pindah seperti itu? Jujur sih saya nggak tahu ya. Oh, iya. Karena masih sama-sama Kristen tapi kok bisa beda gitu. Ada Katolik, ada Protestan. Saya kan bentuk dari protes nih kalau ya, misalnya bentuk dari protes. Protestan. Akhirnya saya masuk ke Protestan dan di situ sempat memang ada protes juga dari pihak keluarga. Kenapa sih harus pindah ke Protestan ya? Saya memilih jalan saya sendiri gitu kan. Nah, di situ cukup lama juga, kurang lebih 3 tahun sih di Protestan. 3 tahun. Dan keluarga akhirnya setuju juga kan Ya, maksudnya? keluarga ya mau nggak mau, ya jujur saya bukan anak yang gimana ya, bukan anak yang baik-baik lah. Ibaratnya sama orang tua patuh banget kan. Begitu masuk Protestan ya ibaratnya kolot gitu kan. Ayo saya mau masuk Protestan. Akhirnya orang tua nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah terserah mau gimana gitu. Apalagi bicara keyakinan Iya, lagi bicara ya. keyakinan susah. Akhirnya masuk Protestan kan. Saya termasuk aktif juga. Ibaratnya ke gereja rajin gitu kan. Ibadah tengah minggunya rajin. Tapi ketika saya coba dalami itu Alkitab, semakin saya dalami, saya malah merasa makin aneh. Anehnya di mana? Nah, jadi gampangannya dari cara ibadah. Seperti ibadah hari Minggu, terus ada ibadah raya Paskah, ibadah raya Natal. Itu justru malah yang hari-hari besar berarti itu ya? Hari-hari besar. Tapi saya malah timbul keraguan, kenapa sih hari besar gini di Alkitab kok nggak ada? Oh, oke. Ya nggak? Kalau yang basicnya Kristen kan pasti udah paham nih. 3 ibadah itu kan tidak ada di dalam Alkitab. Yang secara spesifik
Misal beribadahlah di hari Minggu, setiap hari Minggu, nggak ada. Tidak ada literatur teks ataupun yang memperintahkan hari Minggu itu adalah ibadah gitu, nggak ada? Nggak ada. Bahkan tata cara ibadahnya pun nggak ada. Ngapain aja sih di dalam ibadah itu? Nggak ada. Nah, di situ mulai ragu tuh. Akhirnya saya coba pelajari kok lebih mirip sama budayanya Romawi. Oke. Nah, seperti ibadah raya hari Minggu kan, kayak orang-orang Romawi kan suka ibadah hari Minggu tuh untuk pemujaan terhadap Dewa Matahari. Lalu ada ibadah raya Paskah. Nah, yang bikin unik nih Paskah nih. Saya kalau dulu ngerayain Paskah, baik Katolik maupun Protestan, punya ciri khas yang sama. Apa itu? Menghias telur. Oke, ya itu tuh cukup umum lah ya. Banyak Cukup yang tahu. umum, tapi di Alkitab nggak ada. Padahal itu orang udah tahu tuh, Paskah pasti menghias telur. Tapi kenapa di Alkitab nggak ada? Itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul akhirnya gitu ya. Banyak pertanyaan. Hari Raya Natal. Emangnya kita sebagai umat Kristen nggak bisa tahu spesifik dong? Yesus tuh lahir tanggal berapa? Oh, nggak ada bulan apa? Nggak ada. Kan pada saat itu nggak ada yang nyata juga. Dan bahkan pendeta-pendeta pun mengatakan bahwa mungkin belum tentu tanggal 25 Desember. Karena itu kan musim dingin. Ya kan? Orang Majus nggak mungkin dong bisa jalan segitu jauhnya di musim dingin. Itu pendapat beberapa pendeta gitu kan. Itu dan sudah ditanya juga sama Mas Andi waktu itu. Sudah. Dan kebanyakan dari mereka yang nggak bisa menjawab. Jadi keraguannya malah makin besar itu di situ. Jadi di Protestan saya coba dalami Alkitab, saya pelajari. Justru yang muncul pertanyaan-pertanyaan, kok begini. Dari Alkitabnya pun sendiri kan selalu ada revisi. Tiap berapa tahun revisi. Naskah aslinya nggak ada. Dan tidak ada satu orang Kristen pun yang hafal Alkitab. Oh, itu udah coba ditelusurin sama Mas Andi? Oh, sudah. Kenapa? Ya gimana mau hafal? Tiap tahun revisi kok. Iya, ada pembaharuannya. Ya kan? Nah, dari situ mulailah saya coba melihat Islam nih. Awalnya nggak kepikiran ke sana. Oh, kenapa waktu itu maksudnya mengenal Islam secara lingkungan nggak juga? Secara lingkungan sebagai orang Kristen ya sebagai orang Kristen ya kita ya kayak apa ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tiap hari dengar ajan, tapi ya kayak nggak dengar apa-apa gitu kan. Iya. Kan maksudnya itu kepercayaan orang lain lah gitu mikirnya dulu ya. Dan itu hal yang terjadi berulang-ulang. Jadi kayak ibaratnya kita tinggal di pinggir jalan, suasana berisik. Tapi karena kita udah tinggal tiap hari, kita udah nggak dengar apa-apa. Itu yang terjadi waktu itu sama Mas Andi mengenal Islam dulu. Akhirnya sampai suatu ketika, ini kok suara ajan mulai masuk nih. Allahu Akbar kan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah gitu kan. Kenapa sih? Kok rajin banget sih gitu kan. Oh, justru dari azan itu yang ini. Kok rajin banget sih gitu kan. Saya mikir, saya orang Kristen, dijanjikan keselamatan, dijanjikan surga ibaratnya kan. Ibadah seminggu sekali. Kalau kata teman saya itu vitamin B12 itu lebih bermanfaat daripada ibadah katanya. Karena seminggu sekali katanya. Karena lebih kena ya kalau vitamin B12 ya. Iya, manfaatnya lebih panjang. Saya Kristen, dijanjiin surga. Tapi saya ibadah cuma seminggu sekali, 2 jam. Itu pun saya cuma ibadah, nyanyi-nyanyi sebentar. Ibaratnya memuji kan. Memuji. Lalu saya dengar ceramah kurang lebih 1 jam. Yang sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran ya, kebanyakan dari kita kan kalau dengar ceramah kan kita nggak dengerin. Iya. Ya paling duduk main HP gitu kan. Ngantuk. pengen cepetan pulang gitu kan. Karena masih khotbah, kita bisikin sebelah mau makan apa ntar gitu kan. Nah dari situ mulai berpikir, ini kok orang-orang rajin banget sih. Sehari 5 kali minimal. Iya. Ya minimal ya. Wajib 5. Mau hujan, mau sakit, mau ada kerjaan, diusahakan sholat. Ya gak? Kenapa sih? Gitu. Terus saya coba mulai berpikir nih. Dari 2 keyakinan ini, dua-duanya ngeklaim surga. Dan dua-duanya juga ngeklaim yang gak ngikut mereka kekal di neraka. Ya gak? Oke. Itu berarti membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran sendiri. Yes. Berarti sederhana. Salah satu pasti salah. Ya gak? Nggak mungkin dua-duanya benar, karena dua-duanya ngeklaim.
kalau salah satunya pasti salah, berarti saya nggak boleh salah pilih dong. Oke. Karena Tapi kan posisi waktu itu udah di di non muslimnya. non muslim, tapi udah mulai terbuka nih. Oh, jangan-jangan saya yang salah Jangan-jangan nih. saya yang gitu. salah nih. Oke. Kalau seandainya saya salah dan ternyata muslim yang benar, konsekuensinya apa? Akhirat tuh Mas berarti. Akhirat, kekal di neraka ya kan. Nah di situ saya mulai mencari tahu. Saya coba doa sebelum muslim ya, belum masuk muslim. Saya doa. Doanya doa yang versi Islam atau versi Kristen. Oh, oke. Tapi dari Kristen pun sendiri saya udah ragu, Yesus tuh bukan Tuhan. Itu sudah ada keraguan. Sudah mulai ada keraguan. Karena di Alkitab sendiri nggak ada yang secara spesifik bilang Yesus itu Tuhan, nggak ada. Yesus itu Allah, nggak ada. Bahkan lebih seringnya kan Yesus dibilangnya nabi kan, utusan, rasul. Iya yang ada. Lebih banyak ayatnya di situ. Akhirnya saya berdoa, saya nggak nyebut nama Yesus. Saya bilang, ya Allah, masih Allah kan. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Saya bilang. Oke. Saya masih ingat doanya tuh sekitar jam 3 pagi. Udah mau ini juga, berarti soal tahajud ya berarti. Ya, ibaratnya ya. Tahajud kan. Kalau di non muslim kan kayak saat teduh lah apalah kan. Berarti kan waktu mustajab. Saya nggak tahu tuh. Ternyata jam segitu kan waktu mustajab ya. Iya. Saya doa di situ. Ya Allah Abraham, Ishak, Yakub. Saya minta tolong dikasih pencerahan. Tolong tunjukin saya mana sih yang benar gitu kan. Apakah ini, apakah itu? Apakah Alkitab, apakah Al-Quran? Udah saya doa begitu. Alkitab udah saya baca nih, ujung ke ujung udah saya baca. Terus saya coba baca Al-Quran. Ketika saya baca Al-Quran, saya merasa apa sih yang salah dengan ini? Ya, begitu saya lihat Alkitab, nah di sini justru lebih meragukan. Pertama kan dari yang tadi kan, direvisi. Naskah aslinya kita nggak tahu di mana. Dan ternyata Injil itu ada banyak. Nggak cuma 4. Ada macam-macam, udah disortir segala macam kan. Dari teman-teman, beberapa mungkin udah ada yang tahu kan, sejarah kekristenan tuh kayak gimana. Saya coba gali lagi sejarah kekristenan itu. Ternyata dulunya itu kan Trinitas nggak dari awal kekristenan. Oh, justru malah nggak di awal proses non muslim tersebut punya konsep pemikiran atau konsep ketuhanan itu justru malah nggak ada. Nggak ada. Justru sempat disidangkan. Ada yang namanya kan konsili oikumenis kalau saya nggak salah. Jadi di situ dibahas, ditentukan konsep ketuhanannya kayak gimana gitu. Justru yang nentuin orang-orang Romawi. Jadi kan dipimpin sama Kaisar Romawi waktu itu. Saya baca sejarahnya gitu kan. Loh, berarti kekristenan ini dipengaruhi oleh Romawi. Termasuk budaya-budayanya kan. Nah, di situ mulai nyambung nih. Oh, makanya kenapa sih ibadahnya ada yang mirip gitu kan. Nah, saya bandingkan dengan Al-Quran, kayaknya ini lebih benar gitu kan. Itu coba dipelajarin di Al-Quran itu lengkap juga itu. Maksudnya dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa mencoba untuk coba random aja? Random aja dari depan gitu. Beberapa surah gitu kan sambil nggak ada yang salah dengan ini. Dan kalau seandainya Al-Qurannya benar, berarti saya salah dong. Iya, kekhawatiran itu ya. Konsekuensinya ya akhirat. Saya akan kekal di neraka gitu kan. Akhirnya saya coba cara ibadahnya orang-orang Muslim. Ke masjid tuh berarti? Iya. Oh, oke. Sehari 5 kali kan. Yang nggak masuk kan lihat aja gitu kan kelihatan tuh. Bolak-balik gitu kan. Yang pintunya kan nggak ketutup-tutup tuh kan, kebuka aja gitu kan. Orang lewat kan kelihatan gitu. Selesai sholat, mau sholat gitu kan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu ada gitu kan. Dan dari cara pakaiannya kan juga kok lebih rapi sih. Beda dengan saya, misalnya saya nih non muslim datang ke gereja gitu kan, ibadah sama Tuhan, baju asal-asalan, pakai kaos lah, kadang pakai celana pendek, pakai sendal gitu kan. Tapi kok teman-teman muslim kok kayaknya rapi gitu kan, tertutup, aurat gitu kan. Bahkan ada beberapa yang menjalankan sunnah kan berjenggot gitu kan, pakai minyak wangi gitu kan. Dan bahkan yang saya takjub itu kan setiap mau sholat itu kan mereka bersuci. Wudu ya. Iya. Wajib itu Mas. Wajib kan. Iya, sekarang udah seorang muslim wajib dong kan sholat juga. Oh iya.
Kalau saya waktu non muslim kan nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu jadi semakin takjub dengan pola ibadahnya orang muslim ya. Berarti saya berpikir, oh ada tata caranya nih. Oke. Ibadah nggak sembarangan. Karena saya yang pelajari di Alkitab pun ibadah itu memang nggak boleh sembarangan. Memang ada beberapa kisah di Alkitab yang kalau orang berinisiatif, walaupun dia baik ya, dalam agama itu hukumannya mati. Itu Alkitab yang tulis. Walaupun dia niatnya baik loh, tapi hukumannya mati. Nah, saya lihat teman-teman muslim ini kalau ibadah nggak sembarangan, ada tata caranya nih. Iya. Ya kan? Dia bersuci dulu gitu kan, bersih gitu kan. Dari tangan, kepala, kaki semua dibersihin. Pakai baju rapi, pakai minyak wangi. Ya kan, poin pertama wudu, poin kedua yang bikin saya takjub sujud. Oh, sujud. Ya. Kenapa? Apapun jabatannya, mereka harus sujud kan. Apapun gelarnya, apapun statusnya, mereka harus sujud kan. Kayak merendahkan diri di hadapan Tuhannya gitu kan. Itu yang saya takjub. Artinya secara simbol itu adalah pekerjaannya apapun, statusnya apapun gitu kan. Siapapun orangnya. Ya tetap ya sholat seperti itu gitu tetap ya. sholat. Sujud juga sujud gitu ya. Nggak ada urusan manajer saf paling depan, nggak ada kan. Mau manajer, mau tukang sapu ya terserah. Sholat ya sholat gitu kan. Mau saf paling depan, mau saf paling belakang sama aja gitu kan. Jadi saya lihat kalau mereka ibadah, derajatnya sama semua. Sama-sama sujud. Nggak ada yang dibedain. Itu berarti cukup lama memperhatikan orang sholat tuh waktu itu. Iya. Ya, untuk belajar ini juga cukup lama sih, nggak sebentar. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun tuh. Coba untuk baru mengambil keputusan. Karena memang bagi saya itu bukan suatu keputusan yang mudah. Ketika saya dari lahir udah didoktrin sebagai seorang Kristen ya. Katolik, Protestan. Dan untuk meninggalkan doktrin itu kan hal yang nggak mudah. Iya. Saya gampangannya kan saya dari kecil udah dibilangin ini gelas gitu. Dari kecil. Kalau ada orang bilang ini bukan gelas, ini mangkok. Saya ngerubahnya itu nggak bisa. Iya dong, iya. Susah dong. Saya harus pelajari dulu. Dari mana sih kok bisa jadi mangkok ya? Iya. Ini doktrinnya itu. Pada saat mempelajari juga, saya harus berusaha untuk melepaskan doktrinnya itu. Saya harus bersikap netral untuk membandingkan dua sisi ini. Kalau kita nggak bisa ngelepasin doktrin, ya kita akan tetap berpihak pada apa yang kita mau. Iya. Ya. Gampangannya kan kayak kemarin saya podcast di Adam kan, banyak juga pendeta-pendeta yang menanggapi begini-begini. Ya Anda doktrinnya nggak dilepas, jadi Anda menanggapi sesuai dengan apa yang Anda mau. Gitu. Iya. Nggak akan bisa objektif kalau misalnya kita dari basis A atau basis B gitu. Harus benar-benar di titik tengah nih ya. Iya, kita harus netral dulu nih, pelajari kedua sisi baru. Nah saat itu selama 1 tahun ngelihat sholat, sujudnya, aturannya, wudunya, kemudian mencoba mengulik kembali Alkitabnya waktu itu. Nah apa yang menjadi triggernya sehingga akhirnya yaudah deh, insya Allah saya hijrah secara keyakinan. Triggernya itu ya saya berusaha memantapkan diri sih. Setelah saya yakin benar-benar nih, Islam nih benar nih, bahwa ini sebuah teguran gitu kan. Dan Alkitab memang ada kekurangan menurut saya gitu kan. Ada yang salah di dalam Alkitab bahwa itu masih dibawa oleh budaya. Jadi menurut saya ini Islam nih yang benar gitu kan. Ya saya coba mantepin diri sambil keputusan untuk syahadat. Itu proses untuk kesyahadatnya komunikasi ke orang tua dulu atau mencoba untuk ke masjid bertemu ustadz dan bagaimana itu mas? Oh langsung. Oh langsung ya? Iya jangan ngomong dulu. Jadi saya bilang teman saya kan, saya minta tolong disyahadatin. Oh ke teman justru? Ke teman. Oke. Dia sempat nanya-nanya kan, kenapa sih begini-begini? Ya saya jelasin singkat, akhirnya, oh ya udah, cuma saya nggak bisa syahadatin. Kalau mau nanti saya bawa ke masjid gitu kan. Akhirnya besokannya dibawa ke masjid ke Sunda Kelapa, disyahadatkan lah gitu kan. Oke. Baru akhirnya pulang ngomong ke orang tua. Berarti di Masjid Sunda Kelapa waktu itu tahun berapa mas? 2020 ya. Ini masuk Maret, tahun ketiga nih ini ya. masuk tahun ketiga. Sudah 2 tahun tapi tahun ketiga. Iya. Saya ingatnya nggak lama pandemi itu. Itu akhirnya di Masjid Sunda Kelapa ada pengajaran, pembekalan hingga akhirnya mualaf di sana. Yes. Masya Allah. Nah kebetulan juga pandemi itu, jadi pandemi kan gereja tutup tuh, ibadahnya pada online kan. Nah namanya mungkin kita ibadah seminggu sekali kan, jadi
mau ibadah via Zoom juga kadang kan males ya, jujur aja gitu. Jadi mungkin dari situ udah ke-trigger tuh, ibadah udah mulai males gitu kan, udah jarang ibadah. Akhirnya cobalah cari-cari sejarahnya apalah segala macam. Iya, jadi pembelajaran. Jadi pembelajaran gitu kan. Tapi kan yang jadi pertanyaan orang kan, biasanya orang ketika mempelajari, memperdalam itu semakin kuat, semakin kokoh. Kalau ini kan ceritanya Mas Andi kan semakin dalam, semakin mempelajari, kok semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu kan. Iya, karena dari Alkitabnya itu sendiri, kalau orang dia benar-benar baca Alkitab, pasti akan timbul banyak pertanyaan. Dengan catatan dia keluarin doktrinnya dulu. Karena kalau dia nggak keluarin doktrinnya, udah gampang. Oh ini tafsirnya begini, ini tafsirnya begini. Tafsir yang jadi masalah. Kenapa Yesus bisa dijadiin Allah? Tafsir. Karena secara teks juga nggak ada. Secara gitu. teks nggak ada, tapi secara tafsir bisa. Ya, maksudnya tafsir tuh kadang jadi masalah. Sedangkan tafsir ini kan ya secara subjektif tadi kan, masing-masing dari orang bisa menafsirkan sendiri gitu. Iya. Ngerti. Iya. Jadi masalahnya itu tafsir. Apel bisa jadi mangga gitu kan, masalah tafsir. Iya. Benar. Kalau dia benar-benar baca Alkitab ya secara tekstual, pasti banyak pertanyaan. Artinya buat sahabat rukun yang kalau memang yang non muslim juga kan banyak yang nonton kita juga. Artinya daripada untuk membandingkan itu, coba dulu ditelaah ya lebih dalam ya. Alkitabnya masing-masing ya. Untuk dipelajari segala macam. Tapi tetap dengan pola pikir yang objektif, netral gitu. Netral, sehingga bisa tahu mana. Kan siapa tahu juga jadi lebih besar, lebih kuat lagi, lebih dalam lagi pondasinya gitu ya. Betul. Benar. Dan ketika itu mencoba mu'alaf dan akhirnya alhamdulillah berhasil gitu, apa yang dirasain Mas? Apakah ketika mu'alaf ini, salah pilih nggak nih waktu itu ya gitu kan? Dan wah, saya sudah jadi seorang muslim nih gitu. Berarti secara hak dan tanggung jawab sudah berbeda sebagai seorang insan gitu kan, sudah ada tujuan gitu. Selamat datang di Rukun Podcast.